Salam sehat dan bahagia. Kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nikomang Dewi Darmadi Serastini. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Setelah melewati fase ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi konseptual, dan elaborasi pemahaman, sekarang kita sampai pada kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun pengetahuan baru tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang pertama, dasar pendidikan yang menuntun dan menghamba pada anak. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, budi pekerti. Dasar pendidikan yang menuntun dan menghamba pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, guru sebagai seorang penuntun harus memahami nilai-nilai dan peran yang harus dimiliki sebagai seorang pendidik. Selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Pendidikan menekankan pada minat, bakat, kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21 yang memadukan bakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, yaitu kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Nah, hal-hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 yaitu siswa adalah kertas kosong yang bisa saya isi coretan dan warna sesuai kehendak pendidik. Kedua, pembelajaran masih bersifat kaku dan kurang memberi ruang kepada siswa untuk berekspresi dan berinovasi. Yang ketiga, pembelajaran sebagian besar terpaku pada standar-standar yang telah ditetapkan dan kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan dirinya. Nah, hal-hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, yang pertama, cara pandang saya terhadap siswa bahwa siswa bukanlah kertas kosong melainkan sudah memiliki garis-garis samar. Tugas saya sebagai pendidik adalah menuntun siswa melakukan pendekatan sehingga mengenal karakteristik siswa dan bisa menuntunnya ke arah yang tepat. Kedua, pembelajaran yang lebih berpusat kepada siswa sehingga pembelajaran tidak kaku. Siswa aktif dan merasa nyaman dalam mengikuti pelajaran. Yang ketiga, cara pandang terhadap siswa terkait kodrat alam dan kodrat zaman karena pendidikan juga harus mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi tidak terlepas dari budaya yang telah dikodratkan untuk masing-masing anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang bisa segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pertama,
mengetahui minat dan bakat siswa melalui wawancara dan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, mencari tahu tentang model pembelajaran yang diminati peserta didik melalui wawancara dan pengamatan. Dan yang ketiga, menuangkan konsep-konsep materi ke arah yang lebih konkret dan dekat dengan hal-hal yang ada di lingkungan masyarakat. Terima kasih, salam sehat dan bahagia.